Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi! Ya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Jumat 13 Desember 2024 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang diberkati semuanya ya. Nah, kita akan lanjutkan renungan kita hari ini. Kalau kemarin kita sudah belajar apa yang menyebabkan orang-orang itu tidak on fire. Ya, teman saya mengatakan orang-orang seperti ini adalah orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Nah, hari ini kita akan sama-sama merenungkan bagaimana kalau kemudian api itu mulai redup agar supaya bisa hidup kembali dan kemudian menyala-nyala. Sebab adalah kehendak daripada Tuhan agar kita terus on fire di dalam Tuhan. Seperti yang kemarin kita sudah baca dari kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-11 ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian, agar supaya kita terus on fire di dalam Tuhan, maka yang penting yaitu kita harus mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Bertobat dan kembali kepada Tuhan itu adalah keputusan kita masing-masing. Ya, tadi malam Pastor Nares sudah berbicara kepada kita tentang yang namanya aktif ya. Di sini saya mencatat kita harus tekun yang aktif, kemudian ketergantungan yang aktif dan keterbukaan yang aktif. Jadi kekristenan itu bukan sesuatu yang pasif, tapi adalah hal yang aktif. Bersama saya ucapkan aktif. 2, 3, aktif. Ya. Mari kita lihat dari 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan, jikalau umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus aktif datang kepada Tuhan, merendahkan diri kita, dan kemudian kita mau berbalik dari jalan-jalan yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada orang yang bertanya kehendak Tuhan itu seperti apa? Kehendak Tuhan, Bapak Ibu sekalian, adalah segala sesuatu yang sudah ditulis di dalam Alkitab, mulai dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Kalau kita mendapatkan pewahyuan yang tidak sesuai dengan apa yang ditulis dari Alkitab, maka saya berani pastikan itu bukanlah kehendak Tuhan. Jadi sebetulnya gampang kalau kita mau tahu itu kehendak Tuhan atau bukan kehendak Tuhan, ya. Jadi kembali, kalau jalan-jalan kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka mari Bapak Ibu sekalian secara aktif kita kembali kepada Tuhan, dan ayat ini dengan tegas berkata bahwa Tuhan akan mendengarkan dari sorga. Kitab Lukas pasal 15 cerita tentang anak bungsu, bagaimana ketika dia pergi jauh daripada rumah bapaknya. Ketika kemudian dia mau bangkit, ambil keputusan untuk kembali kepada Tuhan, maka kemudian apa yang terjadi? Yaitu kehidupan si bungsu ini dipulihkan. Nah, hal yang sama itu Tuhan mau agar setiap kita itu mengalami pemulihan daripada Tuhan, hidup kita on fire, dan menyala-nyala kembali kepada Tuhan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita harus secara konsisten mau memperbarui dari waktu ke waktu
hubungan kita dengan Tuhan, ya. Menghidupkan kembali kebiasaan rohani. Sekali lagi, menghidupkan kembali kebiasaan rohani. Seperti apa? Berdoa, membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, menaikkan puji-pujian, ya. Tentu dengan cara yang haus dan lapar akan Tuhan, ya. Di sini dikatakan di dalam bahasa Alkitabnya, yaitu kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Nah, bicara tentang kebiasaan, Bapak Ibu sekalian, ya, di dekat rumah saya ini ada stasiun kereta api, Bapak Ibu sekalian, untuk menuju ke Manhattan, ya. Itu cuman ada 2 jalur, diberi nama trek 1 dan trek 2. Trek 1 itu dari rumah saya menuju Manhattan. Sedangkan trek 2 itu dari Manhattan menuju ke rumah saya. Jadi sudah beberapa tahun ini saya menggunakan stasiun yang sama. Jadi kalau dari rumah mau ke Manhattan, saya naik kereta dari trek 1. Dari Manhattan yang menuju rumah saya pasti turunnya di trek 2, tidak pernah berubah. Nah, beberapa waktu yang lalu saya pergi ke Manhattan dengan Pastor Stefanus Suyono, ya, yang melayani kita di dalam Christmas Rally bagian yang kedua minggu yang lalu, ya. Nah, kami sudah punya tiket dan di situ dengan jelas dikatakan bahwa beberapa menit lagi kereta itu akan tiba. Kereta yang akan membawa saya ke Manhattan akan tiba. Nah, kemudian setelah ditunggu-tunggu, ya, waktu itu ditulis dikatakan 4 menit akan tiba, ya. Setelah 4 menit, Bapak Ibu sekalian, kok keretanya nggak nongol, ya. Tapi yang saya tahu, yaitu yang di belakang saya, yaitu trek 2 itu ada kereta, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi saya tidak memperhatikan jurusannya kemana. Dan kemudian setelah 5 menit, 6 menit, 7 menit, saya baru menyadari ternyata di trek 1 itu, Bapak Ibu sekalian, relnya ini sedang ada dalam perbaikan, sehingga kereta yang jurusan ke Manhattan maupun yang dari Manhattan ke rumah saya menggunakan trek yang sama, yaitu trek 2, ya. Nah, manusia, Bapak Ibu sekalian, itu sering melakukan kebiasaan-kebiasaan itu tanpa lagi menggunakan pikiran. Itu disebut dengan kebiasaan-kebiasaan otomatis. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu Bapak Ibu sekalian menghidupkan kembali kebiasaan-kebiasaan rohani seperti tadi doa, pujian, dan membaca firman Tuhan dengan haus dan lapar akan Tuhan. Waktu saya kembali kepada istri masa muda saya, yaitu Ibu Yongki, setelah saya meninggalkan istri saya itu 4 tahun, Bapak Ibu sekalian, maka agar supaya keluarga kami ini menjadi harmonis kembali, agar cinta lama itu bisa bersemi kembali, saya dengan sengaja melakukan kebiasaan-kebiasaan apa yang pernah saya lakukan ketika waktu saya mengalami perjumpaan dengan Ibu Yongki, ya. Saya mulai melatih diri saya mulai berkata, "Aku cinta kepadamu, aku sayang kepadamu." Itu saya latih, Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian itu menjadi kebiasaan dan seperti yang Bapak Ibu ketahui, akhirnya keluarga kami dipulihkan dan hari ini Bapak Ibu sekalian, pemulihan itu sudah berjalan 20 tahun lebih dan keluarga kami benar-benar merasakan yang namanya kasih daripada Tuhan, ya. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, saya berdoa agar Bapak Ibu sekalian mau menghidupkan kembali kebiasaan-kebiasaan rohani itu, ya. Dan kemudian yang ketiga, agar supaya
api itu terus menyala, maka kita harus tinggal di dalam komunitas yang on fire, ya. Dan ini dibutuhkan ya kerendahan hati kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak usah pakai dirayu-rayu, kemudian nggak usah pakai didorong-dorong, Bapak Ibu sekalian. Saya teringat bagaimana tahun 1985, itu hampir 40 tahun yang lalu. Saya ini kan orang ateis, orang nggak di dalam Tuhan, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, begitu saya mengalami Tuhan, Bapak Ibu sekalian, maka saya punya inisiatif sendiri untuk terus berada di dalam komunitas itu. Nggak pakai gengsi, nggak pakai malu. Seperti yang ditulis di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 25, dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian, saya berdoa, saya menghimbau, mengencourage Bapak Ibu sekalian untuk kita dengan kerendahan hati kita mau tinggal kembali di dalam komunitas yang on fire. Dan salah satunya tempat yang baik yang kita bisa jangkau tanpa keluar rumah, yaitu doa fajar secara online di gereja BMC New York ini. Mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu setiap pagi jam 5.30 waktu New York. Kalau kita membaca Alkitab, di dalam kitab Kisah Para Rasul, bagaimana para murid itu berkumpul bersama-sama di ruang atas, Bapak Ibu sekalian ya. Siapa yang mendorong-dorong? Nggak ada. Mereka punya kemauan yang kuat sehingga kemudian mereka selalu berkumpul di situ, dan kita tahu akhirnya mereka boleh mengalami lawatan dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Dan yang keempat, Bapak Ibu sekalian, kita harus mengizinkan Roh Kudus masuk, mengendalikan, menguasai kita ya. Nah, Roh Kudus itu adalah pribadi yang peka. Saya terus kalau berdoa begini, Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk keluarga saya dan jemaat Tuhan, saya berdoa bilang begini, Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus itu kerasan, Allah Roh Kudus itu betah tinggal di dalam hatiku, di dalam keluargaku, di dalam anak mantu cucuku, di dalam jemaat yang Tuhan kirimkan ke gereja BMC New York. Sebab ketika Roh Kudus itu dicuekin, ketika Roh Kudus itu tidak dianggap, maka dia tidak kerasan, Bapak Ibu sekalian. Seperti misalnya Bapak Ibu ya datang ke satu tempat, entah itu ke departemen store, atau Bapak Ibu kemudian datang bertamu ke rumah keluarga, kenalan atau teman, tetapi kemudian Bapak Ibu dicuekin, maka saya percaya Bapak Ibu akan segera meninggalkan tempat itu ya. Demikian juga Allah Roh Kudus, Allah yang peka ini. Dia tahu kalau pribadi ini tidak dibutuhkan, maka dia nggak mau paksa. Maka itu dalam kitab Wahyu berkata, aku berdiri di depan pintu mengetuk. Kalau ada yang membukakannya, maka aku masuk. Alkitab tidak berkata, kalau tidak ada yang membukakannya, maka aku dobrak. Roh Kudus tidak mau mendobrak, Bapak Ibu sekalian. Dia hanya mengetuk. Tinggal kita mau buka hati atau tidak. Kisah Rasul pasal pertama, ayat yang ke-8, ayat yang terkenal. Berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi ketika kita mengizinkan Roh Kudus untuk berkarya di dalam hidup kita ini, maka hidup kita akan penuh dengan kuasa. Kita tanpa Tuhan nothing, Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika kita mengizinkan Roh Kudus untuk berkarya dalam hidup kita, kita yang nothing menjadi something, kita yang nobody menjadi somebody, kita yang no one menjadi
someone, ya, menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, bagaimana agar supaya api itu terus menyala. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan ini yang penting, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bersama saya ucapkan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, 2, 3, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, 2, 3, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Contoh di dalam Alkitab Perjanjian Baru, seorang tokoh yang bernama Paulus. Sebelumnya, Paulus adalah Saulus, penganiaya jemaat. Tapi ketika dia mengalami Tuhan, Bapak Ibu sekalian, dia nggak pernah lelah melayani Tuhan. Banyak kesulitan yang dia alami, bahkan dia harus dimasukkan ke dalam penjara. Dia dianiaya, difitnah, disalah mengerti, Bapak Ibu sekalian, dikucilkan. Tapi itu tidak membuat Rasul Paulus berhenti untuk melayani Tuhan, ya. Dan kita tahu melalui kehidupan dan pelayanan daripada Rasul Paulus, Injil Kerajaan Allah ini diberitakan ke seluruh dunia. Dan kemudian berapa banyak kemudian jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Nah, hal yang sama Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau untuk setiap kita agar kita terus on fire di dalam Tuhan, maka kita harus hidup di dalam pelayanan, ya. Banyak hal yang kita bisa kerjakan di marketplace. Kemarin saya sudah sampaikan, kita bisa menjadi teladan dengan apa yang kita kerjakan, ya. Kita datang, kita bekerja dengan sungguh-sungguh, kita bekerja dengan mengampuni. Ketika terjadi gesekan, Bapak Ibu sekalian, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu adalah salah satu namanya bentuk pelayanan di marketplace. Kemudian bicara pelayanan di gereja, banyak sekali Bapak Ibu sekalian, ya. Bapak Ibu harus menyadari bahwa kehadiran Bapak Ibu itu amat sangat penting bagi tubuh Kristus. Mungkin ada orang-orang yang menyepelekan dan meremehkan kita. Bapak Ibu, ya, yang kita layani itu adalah Raja di atas segala raja, Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Hadir. Maka itu jangan pernah izinkan hati kita menuduh kita bahwa kita itu tidak berguna, kita tidak berarti bagi tubuh Kristus. No, setiap kita adalah orang yang penting, Bapak Ibu sekalian, seperti pasal, ya. Ketika kurang satu pasal itu, maka hasilnya nggak bagus, ya. Jadi Bapak Ibu itu adalah orang-orang yang penting bagi kerajaan Allah, dan kita diperintahkan oleh firman Tuhan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saya teringat ketika bagaimana saya menjadi orang percaya, Bapak Ibu sekalian. Maka kemudian saya dan istri, Bapak Ibu, karena kami nggak bisa apa-apa, ya, dan kami tidak mengerti, tidak tahu yang namanya pelayanan, maka apa yang saya kerjakan? Yaitu saya mulai ini, Bapak Ibu sekalian, mulai bagian dari bersih-bersih, ya. Bersih-bersih tempat persekutuan doa. Zaman itu persekutuan doa itu duduk di lantai pakai tikar, kemudian pakai karpet, ya. Dengan gembira, sukacita, sukarela, saya melipat, merapikan karpet, tikar, dan lain sebagainya. Setelah itu, kalau ada kotoran, kami bersihkan dengan kerendahan hati, tanpa gengsi. Ketika kemudian persekutuan ini bertumbuh semakin besar, memerlukan kursi, maka saya dan istri
jugalah yang kemudian membantu untuk mengatur kursi tanpa ada yang menyuruh. Selesai persekutuan, maka saya dan istri pulang paling akhir. Ya, kenapa? Merapikan lagi kursi-kursi itu dan mengatur kembali kepada tempatnya. Dan kemudian ketika Tuhan sudah karuniakan kepada kami anak-anak, yaitu Henok dan Keisha, Bapak Ibu sekalian, maka anak-anak kami yang bertumbuh ya itu kemudian sama-sama terlibat di dalam pelayanan ya, ngatur sound system dan lain sebagainya ya. Itu salah satunya. Banyak lagi pelayanan-pelayanan yang lain seperti Ibu Yongki ya. Itu selain itu Bapak Ibu sekalian juga membersihkan kamar mandi, tempat persekutuan atau di gereja. Itu yang bisa dikerjakan dan semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Bukan artinya saya minta Bapak Ibu sekalian membersihkan kamar mandi di gereja, tidak. Tapi banyak sekali pelayanan-pelayanan yang bisa kita ambil di dalamnya. Misalnya berdoa, itu juga adalah bagian dari pelayanan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, melalui firman Tuhan hari ini, ada 5 hal yang menyebabkan kita bisa menyala-nyala kembali kepada Tuhan. Yang pertama, kita bertobat dan kembali kepada Tuhan. Yang kedua, perbarui hubungan dengan Tuhan. Dan yang ketiga, tinggal dalam komunitas yang on fire. Seperti arang, kita tidak boleh keluar dari kumpulannya. Kalau arang itu dikeluarkan dari kumpulannya, maka arang itu akan mati. Dan yang keempat, hidup ini harus kita mau mengizinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Dan yang terakhir, kita harus hidup dan terlibat dalam pelayanan. Alkitab berkata kita harus giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Aba ya Bapa, Engkau sudah berbicara kepada kami karena Engkau mencintai kami. Engkau kepengen agar setiap kami terus on fire di dalam Tuhan. Bahkan on fire itu bukan sementara, tapi sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, sampai kekal selama-lamanya. Kami tahu Engkau yang sudah memanggil dan memilih kami menjadi satu bagian di dalam tubuh Kristus. Kami tahu Tuhan, hidup setiap anak-anak-Mu itu begitu penting bagi kerajaan Allah, begitu penting bagi tubuh Kristus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.